Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita buka dulu majelis online ini dengan bacaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ingat kembali bahwa mencari ilmu adalah kewajiban kita. Mencari ilmu adalah keutamaan umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diwajibkan untuk mencari ilmu adalah semua orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, semua orang yang mengaku beragama Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah balik, sudah kena khitab, itu tentu lebih diwajibkan. Cari ilmu itu tidak ada batas usia. Semuanya diwajibkan. Sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita napas kita yang terakhir kita hembuskan, maka disitulah terakhir kita berhenti mencari ilmu. Apa yang dikatakan Nabi sangatlah jelas. Melalui keutamaan mencari ilmu, maka derajatmu akan naik, ibadahmu akan hebat, akhlakmu dengan sendirinya akan berubah. Maka benarlah dikatakan oleh para ulama, tugas kita adalah cari ilmu sebanyak-banyaknya. Dengan ilmu, ibadahmu akan lebih baik. Dengan ilmu, akhlakmu akan hebat. Dengan ilmu, maka duniamu akan terpenuhi. Ditambah dengan perkataan Nabi, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi, jika kau duduk memperhatikan satu waktu di majelis ilmu, la tamassu qalaman wala taktubu harpan, tidak membawa kolam dan tidak menulis apapun, termasuk merekam gitu ya. Merekam audio, merekam video, diam aja memperhatikan. Khairul laka min itqi alfi raqabah, di sisi Allah itu lebih baik bagimu ketimbang kau memerdekakan 1000 hamba sahaya.
wa nadruka ila wajhil alim, sedangkan menatapmu kepada orang yang mengajarimu ilmu itu lebih baik. Khairul laka min alfi farashin tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu lebih baik bagi kalian daripada sedekah 1000 kuda yang kau berikan di jalan Allah. Wassalamuka alal alim, dan ketika kau mengucapkan salam atau menjawab salam dari orang kepada atau dari orang alim, khairul laka, itu lebih baik bagimu, min ibadati alfi sanatin, daripada kau beribadah 1000 tahun. Itulah hebatnya ilmu. Dengan ilmu kita akan lebih baik lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat Darus Syahid atau Desyada Channel dimanapun Anda berada. Dalam kitab Duratun Nasihin tertulis, ahabul ibadi ilallahi ta'ala, hamba yang Allah sukai yaitu anfa'un nasi linnas. Hamba yang Allah sukai itu adalah hamba yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan kebaikannya pada orang lain, memberikan kemampuannya untuk membantu orang lain, baik kemampuan itu berupa harta, pikiran, tenaga, ilmu, atau apapun, selama dengan kebaikan itu bisa membuat orang terhindar dari perbuatan maksiat, membuat orang terbantu dari kesusahan, membuat orang lebih tinggi derajatnya lagi, lebih baik derajatnya lagi, maka orang-orang itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Bahkan di hadis lain, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling banyak mengambil manfaat atau diambil manfaat oleh orang lain. Anfa'un nas linnas. Wa abdalul amali idkhalus surur, dan utamanya perbuatan adalah menanamkan rasa iba di hati orang mukmin, ala qalbil mukmini, menanamkan rasa iba, rasa sayang di hati orang-orang mukmin, memberikan kebahagiaan kepada orang mukmin, memberikan kesenangan kepada orang mukmin, saling hormat menghormati, itu adalah afdalnya amal. Yatradu an hujuan, salah satunya adalah dia bantu orang yang membutuhkan makanan, dia bantu orang yang menahan rasa lapar sehingga rasa laparnya hilang. Kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianjurkan untuk berbagi, tidak kenyang sendiri. Maka tengoklah kiri, kanan, depan, belakang kita. Ketika kita punya kelebihan harta, khawatir banyak saudara-saudara kita yang belum makan. Bahkan Nabi Ibrahim tidak akan makan kalau dia tidak ditemani oleh
orang lain makannya. Dia cari ke sana kemari orang yang mau diajak makan bersamanya. Aw yaksifu anhu karban aw yakdillahu dainan. Dan rasa iba itu selain ditanamkan pada memberikan ketenangan perut terhadap seseorang dari rasa lapar, ia juga mampu meringankan beban derita seseorang. Atau dengan melepaskan hutang seseorang yang dengan hutang itu seseorang tersebut belum mampu atau tidak mampu ia membayarnya. Kemudian datang kita membantu mereka melepaskan hutangnya dari orang lain. Itu adalah contoh afdalnya amal. Wa haslatani la syai'a ahbasu minhuma. Ketika kebaikan yang tadi disebut adalah sebuah afdalul amal, bahkan disindirlah, kamu juga mesti tahu ada dua amalan, ada dua perbuatan. Yang perbuatan itu mendatangkan petaka yang sangat berat. Perbuatan itu adalah perbuatan yang jelek, bahkan sangat jelek, sangat dicela oleh Allah. Dua amalan yang sangat tidak disukai oleh Allah, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah, menduakan Allah, beribadah selain kepada Allah, wadurru bil muslimin, dan kejelekan yang paling tidak disukai selain syirik adalah membuat kemudaratan, kesulitan, kerusakan kepada orang yang beriman. Hidupnya dipersulit dengan kebijakannya, hidupnya dipersulit dengan kekayaannya. Ini orang sangat tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau Islam menyuruh kita membantu orang muslim, justru dia menciptakan orang Islam kerepotan, kesusahan gara-gara ada orang ini. Nah, ini syirik dan suka menjadi madarat bagi orang muslim ini adalah perbuatan yang paling tercela di antara perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat di kajian kali ini. Momentum Ramadan adalah momentum kita mendapat predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita perbaiki secara personal, hubungan kita perbaiki secara sosial, bahkan rasa syukur ini terus kita tambah karena puasa adalah nikmat yang besar, yang hebat yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.